Halo semua, selamat datang di PT SBC Training and Development Center. SBC solusinya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang panduan presentasi buku wawasan pengetahuan dasar perusahaan yang harus dikuasai oleh level supervisor, kepala toko, dan PIC. Sebelum membahas tentang buku wawasan dasar, kita harus memahami terlebih dahulu tentang definisi wawasan dasar perusahaan dan tujuan dituliskannya buku ini. Buku wawasan dasar perusahaan adalah gambaran konsep tentang arah dan tujuan perusahaan, budaya yang menjadi perilaku orang-orang di dalamnya, filosofi yang dianut, dan gambaran yang tentang kegiatan sehubungan dengan bisnis yang dikerjakan, di mana semua komunitas yang ada di dalamnya harus mengacu kepada pedoman-pedoman tersebut dalam melakukan kegiatannya. Tujuan mempelajari buku wawasan dasar yang pertama adalah sarana untuk memahami lingkungan kerja, yang kedua sarana pembentukan karakter, perubahan persamaan pola pikir, dan perilaku dalam rangka menjalankan arah dan tujuan perusahaan. Yang ketiga, sarana pembelajaran agar berkemampuan untuk membaca dengan benar dan memahami instruksi tertulis. Jadi, yang dibiasakan di sini adalah kemampuan menjalankan instruksi secara tertulis dan kemampuan mengestafetkan kepada tim dengan cara yang mudah dipahami, tetapi tidak menimbulkan perubahan arti tepat sesuai maksud di dalam buku. Karena itulah, dalam rangka mengawali karyawan menjalankan siklus kegiatan perusahaan, maka dibuatlah buku panduan wawasan dasar perusahaan ini untuk menjaga standarisasi persamaan pengertian, pemahaman, dan pelaksanaannya agar diakui sebagai karyawan PT SBC seutuhnya. Bagan siklus dasar perusahaan diawali dengan pembentukan badan usaha perusahaan, ditetapkan fokus bidang usaha yang dijalankan. Misal, PT SBC bergerak di bidang usaha penjualan barang atau retail. Dalam menjalankan bidang usaha tersebut, ada kegiatan dasar yang dilakukan yang kita sebut sebagai bisnis proses kula, dodol, dan ijol. Kula karena SBC tidak melakukan produksi sendiri. Untuk menjalankan kegiatan dasar dalam bidang usaha tersebut, timbul kebutuhan orang sebagai pelaksana alur kegiatan dan alur komunikasi dengan berbagai tanggung jawab, yaitu fungsi pelaksana, pengelola, dan pengawasan yang kita sebut sebagai struktur organisasi. Semakin panjang dan kompleks suatu kegiatan, maka semakin timbul kebutuhan untuk berbagai jabatan tersebut. Dengan semakin banyaknya sumber daya, timbul kebutuhan pengaturan hak dan kewajiban antara karyawan dan perusahaan sehingga dibuatlah peraturan dan tata tertib atau hukum satu. Dan supaya tidak terjadi tumpang tindih dalam melaksanakan pekerjaan, disusunlah langkah-langkah tata cara pelaksanaan kerja yang lebih terperinci dalam prosedur tata cara pelaksanaan pekerjaan yang kita sebut sebagai SOP, IK, modul, dan matriks atau hukum 2. Selanjutnya adalah merujuk pada fokus bidang usaha yang dijalankan, yaitu penjualan barang. Maka semua SDM yang ada atau bekerja di perusahaan semuanya dikelola dalam rangka mengurus barang sesuai job desk atau tanggung jawab masing-masing. Ada yang bertugas mendatangkan, menerima, dan menyimpan barang dalam proses kula. Ada yang bertugas menjual dan mengantar barang dalam proses dodol. Ada yang bertugas mengelola tukar-menukar barang yang mengalami kerusakan dalam proses ijol. Ada yang bertugas melakukan promosi, menerima, dan melakukan pembayaran atas barang. Ada yang bertugas mencocokkan stok sirkulasi barang. Ada yang bertugas mengelola orang yang mengelola barang, dan seterusnya. Untuk itu, semua sumber daya manusia yang ada di perusahaan tanpa terkecuali agar bisa melaksanakan tanggung jawab atau job desk-nya secara baik dan benar, maka harus memahami dan mempelajari tentang lingkungan kerja dan barang yang dikelola atau product knowledge. Dan dalam menghadapi situasi dan kondisi lingkungan, baik internal dan eksternal, yang terus mengalami perubahan, antara lain kondisi persaingan bisnis, perubahan minat dan kebutuhan masyarakat, serta perubahan kondisi SDM, maka perusahaan harus terus melakukan evaluasi dan perbaikan berkesinambungan atau continuous improvement, mengacu pada filosofi PDCAE maupun filosofi-filosofi lainnya terhadap arah, tujuan, internal bisnis proses, dan rencana kerja perusahaan, atau jangka panjang ataupun jangka pendek, dalam rangka memenangkan persaingan pasar.
Jadi itulah sebabnya supaya semua orang mengerti dan menjalankan arah, tujuan, dan hukum yang sama yang berlaku di perusahaan, maka dibuatlah buku panduan wawasan dasar perusahaan di mana setiap 6 bulan satu kali dilakukan evaluasi karyawan untuk memantau apakah standarisasinya tetap terjaga pada karyawan di semua level. Berikut 5 pokok bahasan bagian siklus dasar perusahaan yang kita susun dalam daftar isi buku dan link playlist YouTube sebagai alternatif pembelajaran melalui pendengaran atau auditori. Pokok bahasan yang pertama adalah arah dan tujuan perusahaan yang membahas visi perusahaan, budaya perusahaan, misi perusahaan, dan 9 filosofi. Pokok bahasan yang kedua membahas tugas dan tanggung jawab. Terdapat struktur organisasi, tugas sebagai karyawan perusahaan, tanggung jawab sesuai judul jabatan, target kerja, dan penilaian kinerja atau evaluasi karyawan dan penilaian produktivitas. Pokok bahasan yang ketiga membahas hukum di perusahaan atau peraturan dan instruksi kerja yang terdiri dari hukum yang mengatur hubungan karyawan dan perusahaan, hukum yang mengatur hubungan karyawan dan tata laksana kerja. Pokok bahasan yang keempat yaitu product knowledge, terdiri dari pengklasifikasian barang di divisi, pusat, dan cabang, dan ada video pembelajaran product knowledge dan juga leasing dan sosmed di SBC. Pokok bahasan yang kelima yaitu membahas program kerja Repelita 1-5 yang terdiri dari tema dan target pencapaian tiap Repelita dan tujuan setiap Repelita dan fokus kerja tahunan. Pada buku ini juga dibahas tentang yang pertama bagian gambaran kegiatan perusahaan, kedua bagian alur perencanaan bisnis, dan ketiga analisa SWOT. Dan yang berikutnya adalah playlist YouTube wawasan dasar perusahaan di mana sebagai alternatif pembelajaran melalui pendengaran atau auditori. Itulah tadi pembahasan awal mengenai gambaran apa yang akan dibahas di buku wawasan dasar perusahaan. Sampai jumpa di pembahasan bab 1.